kemudian ada collaborative learning. Review saya agak panjang gitu ya hari ini. Jadi ini adalah gambaran umum kuliah statika. Nah, saya akan mereview bagian yang Recording ini. in progress. Saya akan mereview bagian yang ini. Maaf kok nggak mau. Nah, jadi kita akan mereview bagian force system ini. Ini bab 2 dari buku Merriam. Kita akan bicara terutama force, couple, dan resultant. Ini yang kita akan bicarakan, gitu ya. Nah, kemarin sudah dibicarakan bahwa gaya yang bekerja pada struktur, katakan struktur porsi, itu bisa kita bagi menjadi 2. Ini gaya berat, ya. Kemudian ada gaya reaksi ini dari lantai, ini juga gaya luar, gitu ya. Jadi ada gaya reaksi aja, gaya luar, ada gaya reaksi. Benar, ada gaya luar yaitu gaya berat dan gaya reaksi. Itu tuh gaya kita sebut gaya luar karena dia di luar dari si kursi ini. Tapi di kaki-kaki kursi ini ada yang namanya gaya dalam, internal forces gitu ya. Jadi kalau Anda lihat salah satu kaki ya gayanya 150 Newton, ini adalah gaya dalam. Jadi ada gaya dalam, ada gaya luar. Applied force, gaya yang diberikan itu adalah gaya luar. Reaction force, gaya reaksi juga gaya luar. Ya. Nah, satu hal yang perlu Anda ingat dalam statika adalah gaya itu dapat Anda pindahkan sepanjang garis kerjanya sejauh, perhatikan ya, sejauh Anda hanya tertarik dengan gaya-gaya luar. Jadi kalau Anda ingin menghitung berapa reaksi tumpuan di sini, ya gaya di A Anda bisa pindahkan ke B atau ke titik manapun sepanjang garis kerjanya. Jadi Anda boleh pindahkan ya suatu gaya sepanjang garis kerjanya sejauh Anda hanya tertarik pada gaya-gaya luar. Jadi gaya yang diberikan dan gaya reaksi tumpuan. Untuk menghitung reaksi tumpuan, itu Anda boleh pindahkan gaya ini kemana-mana. Tapi kalau Anda ingin melihat apa yang terjadi di dalam struktur, ya pasti beda gitu. Bagaimana gaya ini ditransfer ke sini, dan kalau Anda pindahkan ke B, bagaimana dia transfer ke tumpuannya akan beda. Tapi kalau Anda hanya tertarik pada Anda hanya ingin menghitung reaksi tumpuan aja, boleh Anda pindah ya. Oke, nah rectangular komponen Anda udah tahulah gitu ya, suatu gaya bisa Anda hitung komponennya dalam antara sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Nah sekarang kita bicara tentang momen. Apa yang penting tentang momen? Jadi momen ini adalah kecenderungan memutar terhadap suatu titik oleh suatu gaya. Jadi kalau Anda punya gaya F dari tangan, kemudian Anda punya titik O, maka gaya F ini terhadap titik O ini punya kecenderungan memutar. Ya, dia memutar pipa ini, gitu ya. Nah, besarnya kecenderungan memutarnya itu tergantung pada besarnya gaya dan jarak tegak lurus ya, jarak tegak lurus antara gaya ini ya dengan titik ini. Ya, jarak tegak lurus, sekali lagi saya sampaikan jarak tegak lurus. Nah, kalau secara umum Anda punya range seperti ini, kunci seperti ini, Anda tarik dengan gaya yang jaraknya tidak tegak lurus, ya katakan ini garis kerja. Kalau gayanya tidak gaya ini tidak membentuk ya sudut 90, ya Anda ambil jaraknya itu ya jarak tegak lurus dari garis kerja gayanya. Kalau Anda punya gaya yang membentuk sudut 90, ya langsung F kali jaraknya gitu ya. Tapi kalau dia tidak membentuk sudut 90, ya Anda ambil jarak tegak lurusnya. Jadi itu momen. Perhatikan betul. Saya betul-betul ingin mengingatkan Anda, momen itu dicarinya dari jarak tegak lurus antara gaya dengan titik di mana Anda cari momennya, jarak tegak lurusnya ya dari garis kerja gayanya. Jadi ini gayanya di sini, ya garis kerjanya sepanjang ini, Anda jarak tegak lurusnya ya Anda ambil jarak yang tegak lurus ya. Nah, kalau Anda punya satu gaya
ingin Anda cari momen terhadap O, Anda dapat mencari momennya itu sebagai penjumlahan dari momen komponen-komponen dari gaya tersebut. Jadi kalau Anda mencari momen dari suatu gaya, ya Anda jumlahkan aja momen karena komponen-komponennya. Itu aja, itu yang namanya Varignon theorem ini. Jadi itu tadi satu hal yang penting, konsep penting dalam bab ini tentang gaya, tentang momen. Momen itu adalah kecenderungan memutar yang besarnya kecenderungan itu adalah gaya dikali jarak tegak lurus dari garis kerja gaya ke titik di mana Anda cari momennya. Terhadap titik lain, ya kecenderungan mutarnya beda, gitu ya. Jadi momennya juga beda. Jadi momen itu terhadap satu titik. Nah, ada satu hal yang menarik. Kalau Anda punya pemutar gini, ya, setir atau apa gitu ya. Anda kalau Anda punya setir begini, Anda untuk memutarnya kan Anda kasih gaya ke sini dan ke sini. Kalau Anda punya gayanya sama F dengan F, maka dia punya kecenderungan memutar yang besarnya adalah F dikali jaraknya. Ini yang disebut dengan couple. Jadi momen karena gaya Anda yang di ini dan gaya ini, itu kita sebut couple yang besarnya adalah gaya F dikali jaraknya. Ini yang disebut couple. Jadi kalau Anda punya satu gaya yang ini minus F, ini gaya F, maka momen dari gaya minus F dan F ini terhadap benda ini, terhadap setiap titik, itu besarnya sama dengan F kali jarak D ini. Jadi kalau kita bicara tentang couple, itu adalah momen yang ditimbulkan oleh dua gaya yang sama besar. Perhatikan ya, dua gaya yang sama besar, berlawanan arah, tapi tidak segaris kerja. Jadi couple itu adalah momen yang ditimbulkan oleh dua gaya yang sama besar, ya, berlawanan arah, dan tidak segaris kerja. Dan besarnya couple terhadap semua titik di benda ini itu sama, ya. Jadi kalau Anda cari terhadap titik O atau titik P dan lain-lain, maka momennya kalau Anda hitung itu akan sama, F dikali dengan jarak tegak lurusnya ini, jarak jarak antara kedua gaya ini F kali R, gitu ya. Jadi terhadap semua titik di benda ini, maka besarnya couple itu sama besarnya. Ya, Anda nyatakan dengan kalau vektor itu momen couple seperti ini, ya, arahnya tegak lurus dari bidang di mana dia bekerja. Perhatikan, kita udah belajar momen dan couple, ya. Oke, kemudian satu lagi, ya, konsep yang sangat penting. Kalau Anda punya gaya di A, ya, Anda itu dapat memindahkan gaya di A ini ke titik B, ya, pindah ke titik B, tapi Anda tambah momen yang sama dengan F kali D. Jadi suatu gaya ini Anda bisa pindahkan ke titik manapun, ya, besarnya tetap, tapi kemudian Anda tambahkan momen yang besarnya F dikali jarak antara garis kerja gaya yang pertama tadi dengan titik di mana Anda pindahkan. Kenapa sih bisa begitu? Ya bisa begitu dengan Anda coba bayangkan. Ini gaya A gitu ya. Kemudian di titik B Anda tambahkan gaya yang besarnya 0, F dengan minus F. Nah, yang minus F ini dengan ini akan jadi momen, yang ini tetap F. Nah, jadi ini alasannya mengapa suatu gaya itu dapat Anda pindahkan itu ke setiap titik. Jadi suatu gaya Anda boleh pindahkan ke setiap titik, ditambah dengan couple, ya. Oke. Ini konsep ketiga. Jadi konsep pertama tadi momen, kecenderungan memutar, F kali jarak tegak lurus. Yang kedua adalah couple, itu adalah momen yang ditimbulkan oleh dua gaya yang sama besar, berlawanan arah, tidak segaris kerja, dan couple oleh dua pasangan gaya itu terhadap semua titik di benda itu besarnya sama. Dan konsep ketiga ini adalah kalau Anda punya satu gaya, Anda boleh pindahkan ke setiap titik manapun asal Anda tambahkan satu couple. Nah, konsep keempat itu adalah resultan.
Jadi kalau Anda punya gaya F1, F2, dan F3 ini, ya, Anda untuk mencari resultannya, Anda dapat pindahkan ke semua gaya itu ke satu titik. Misalnya F1 Anda pindahkan ke O, maka Anda punya F1, ya karena dipindahkan ke O, jadi Anda tambahkan momen F1 kali D1, gitu ya. F2 Anda pindahkan ke O, jadi F2 ditambah momennya adalah F2 kali D2. F3 pun Anda pindahkan ke O, jadi Anda tambahkan momen F3 kali D3. Nah, ini langkah pertama kalau Anda cari resultan, ya. Pindahkan ke satu titik, tambah semua gaya Anda pindahkan ke satu titik, kemudian setiap memindahkan satu gaya, itu Anda tambahkan satu momen. Jadi Anda tinggal punya gaya resultan dari F1, F2, F3 ini, kemudian momen resultan. Nah, momen resultan plus gaya resultan itu Anda dapat gantikan dengan satu gaya aja, ya. Jadi kalau ada gaya ini dan momen ini, maka Anda pindahkannya ke atas, gitu ya. Sehingga kalau Anda balikkan lagi, dia akan jadi momen seperti yang tergambar dari kiri. Nah, satu hal yang sangat penting itu adalah ini, tapi nanti kita bahas terpisah kalau ada waktu, gitu ya. Kalau Anda mencari momen 3 dimensi, pertama-tama ya ingat-ingat ya, Anda lihat ada gaya F ini ya, di ruang 3 dimensi, ini gaya F-nya. Nah, Anda ingin mencari momen dari gaya F ini, katakan terhadap titik O. Nah, kalau Anda mencari momen dari suatu gaya terhadap satu titik di ruang 3 dimensi, maka yang Anda cari sebetulnya adalah momen dari gaya tersebut terhadap 3 sumbu yang melalui titik O. Ya. Jadi kalau Anda mencari momen karena gaya F ini terhadap titik O, maka Anda sebetulnya mencari momen karena gaya F ini terhadap sumbu yang melalui titik O. Itu prinsip pertamanya. Jadi Anda catat ya, bahwa kalau Anda mencari momen 3 dimensi, maka momen gaya tersebut itu Anda cari terhadap sumbu yang melalui titik O. Ya, sumbunya ya sumbu X, Y, Z. Itu nomor 1. Nah, yang kedua adalah kita pakai prinsip Varignon tadi. Kalau Anda cari momen dari gaya F ini, Anda bisa mencarinya dengan menjumlahkan momen karena Fx, Fy, dan Fz. Ya, itu yang kedua. Jadi pertama tadi adalah momen F terhadap O adalah momen dari komponen-komponen F terhadap O, yaitu Fx, Fy, dan Fz. Nah, yang kedua, yang penting adalah Anda pakai prinsip Varignon ini tadi untuk mencari momen terhadap O ini. Anda cari Fx. Momen ditimbulkan oleh Fx terhadap sumbu yang melalui O itu pasti tidak ada Mx-nya. Kenapa? Karena Fx-nya itu sejajar dengan sumbu X. Tapi Fx ini akan ada momen terhadap sumbu Y. Fx ini momen terhadap sumbu Y-nya adalah Fx kali Rz. Ya. Jarak dari Fx ini terhadap sumbu Y ini pasti Rz. Nah, Fx ini juga punya momen terhadap sumbu Z. Nah, jarak terhadap sumbu Z-nya itu pastinya Ry ini, gitu ya, Fx kali Ry. Itu adalah momen karena Fx dulu, ya. Anda tuliskan momen karena Fx sama dengan ini. Kemudian momen oleh Fy, momen oleh Fy pasti tidak ada momen terhadap sumbu Y karena dia sejajar. Pasti ada momen terhadap sumbu X. Nah, Fy ini momennya terhadap sumbu X itu pasti dikali Ry, ya. Sebentar. Momen dari Fy terhadap sumbu X itu Rz. Ya. Jadi
FY ini momennya terhadap sumbu X itu pasti adalah FY kali RZ. Nah, momen karena FY terhadap sumbu Z, ya, pasti FY dikali jaraknya terhadap sumbu Z, yaitu Rx. Ya. Demikian juga FZ. FZ itu tidak ada momennya terhadap sumbu Z. Nah, tinggal Anda jumlahkan. Gitu ya. Jadi, Anda tinggal jumlahkan masing-masingnya. Jadi, oleh Fx tadi, Anda cari, misalnya ini tadi karena Fx, ini juga karena Fx, kemudian karena Fy, ini juga Fy, karena Fz. Gitu ya. Kemudian Anda cari, jumlahkan momen terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, ini yang agak rumit nanti, tapi kita akan bahas beberapa soal yang mudah terkait ini. Saya kira saya selesaikan dulu, Bu Ica, 20 menit gitu ya. Silakan lanjut. Langsung bahas soal, Pak? Ya, langsung bahas soalnya. Ya, baik, Pak. Saya share screen ya, Pak. Ya. Sebentar, Pak. Saya buka dulu lagi filenya. Oke. Oke, apakah terlihat? Terlihat. Ya, terima kasih. Jadi ini soal pertama yang akan kita bahas. Mungkin bisa dibaca dulu soalnya ya. Ini latihan untuk menghitung momen. Jadi di sini ada gaya P sebesar 400 Newton. Ya, di sini ada gaya P besarnya 400 Newton. Dia 30 derajat terhadap sumbu vertikal. Diaplikasikan di poin A katanya ya. Ini diaplikasikan di benda ini nih. Yang bentuknya disebutnya bell crank katanya, yang ditumpu dengan engsel di O. Lalu Anda diminta untuk menghitung momen dari gaya P terhadap titik O. Jadi kalian diminta untuk menghitung akibat P ini, gaya P, berapa momennya di O. Intinya seperti itu. Ya. Tapi katanya dimintanya adalah untuk membuat P menjadi komponen-komponen terhadap garis OA katanya gitu. Jadi nanti sumbunya sumbu OA, itu pertanyaan yang A. Lalu yang B itu adalah menentukan berapa sebenarnya gaya Q yang harus diaplikasikan di B, yang akan memiliki momennya besarnya sama akibat P di titik O. Jadi kan nanti soal pertama ini kita akan menghitung ya berapa momen di O akibat P. Lalu nanti Anda juga diminta menghitung kalau misalnya gayanya dipindahkan ke Q, ke B ya, yang besarnya Q, berapa besarnya si gaya itu harusnya supaya momennya sama besarnya, intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau kita pisahkan di sini ya. Jadi ini soalnya yang tadi ya. Soal yang tadi saya perbesar di sini, kira-kira cara mengerjakannya gimana nih? Ada yang bisa bantu nggak? Mungkin Bilal dulu. Bilal, gimana caranya nih kita menghitung momen akibat P nih di titik O? Langkahnya gimana? Pertama, kita uraikan dulu si gayanya P itu terhadap garis sumbu OA. Jadi kita bikin dulu garis sumbunya itu garis sumbu OA. Garis sumbu ini ya. Iya, Bu. Sama yang ya, agak lurusnya. Oke, gini ya. Iya, Bu. Terus. Nah, itu yang P-nya nanti kita uraikan dulu terhadap sumbu X dan Y-nya. Kalau X-nya itu yang saya pikirkan yang segaris dengan OA. Oke. Ya, itu ya. Jadi sumbu X. Ini, oke. Ini sumbu X ya? Iya, Bu. Lalu yang sumbu Y-nya ini gitu ya? Iya. Setelah kita proyeksikan ya? Iya, Bu. Oke, terus selanjutnya? Selanjutnya diuraikan dulu si P-nya. Itu kira-kira sudutnya berapa nih? Ini kan sudutnya di sini 40 ya? Iya, Bu. 40, kira-kira di sini berapa nih? Di sudut kecil ini. Antara sumbu X dengan P. 20, Bu. 20 ya? Iya. Oke, kita tulis di sini 20. Berarti di sini berapa nih? P, di sumbu X ada P. Ada P cos 20. P cos 20, gitu ya? Iya. Oke, lalu di sumbu Y ada? Ada P sin 20. Oke, P sin 20.
Oke, kita lihat ya tadi di soalnya P-nya berapa sih? Oh, 400 ya. Berarti harusnya bisa kita langsung hitung. Iya, Bu. Kira-kira berapa nih besarnya nih? Bisa bantu saya? Mungkin yang lain juga bisa tolong dihitung ya. P-nya 400, berarti P sin 20 itu berapa? Mungkin bisa bantu hitung. P sin dan P cos. 136,81. Yang mana? P sin 20. Ini berapa? 136,81. Oke, 0,81 satuannya Newton ya. Iya, Bu. Oke, untuk yang P cos 20? Yang P cos 20 itu nanti jadi 375,88. 0,88. Oke. Newton. Yang lain? Oke. Terima kasih Bilal. Yang lain gimana? Paham nggak? Menguraikan ini mah gampang ya. Udah jago lah kalian gitu. Nah, sekarang dari gaya-gaya ini, kan kita punya dua gaya ya, dengan cara mengkomponenkan ke sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Sumbu X-nya yang sejajar OA, sumbu Y-nya yang tegak lurus terhadap garis OA. Nah, kalau udah dapat dua gaya ini, kira-kira momen di titik O-nya gimana nih? Mungkin siapa lagi nih ya? Saya cek dulu. Selain Bilal, mungkin Juan. Juan ada nggak? Ada, Bu. Ya, Juan, sekarang coba bantu saya. Setelah ini gimana? Kita menghitung momen di titik O-nya gimana? Kan sudah ada dua gaya tuh, P sin 20 sama P cos 20. Masih ingat definisi momen nggak? F dikali D. Oke, F dikali D. D itu apa? Jarak dari sumbunya, Bu. Jarak tegak lurus ya? Ya, jarak tegak lurus dari sumbunya. Oke, berarti yang menimbulkan momen itu ada dua gaya atau hanya satu gaya? Dari yang saya lihat hanya satu, Bu. P sin Yang 20. mana? Oke. Yang P sin 20 derajat. Kenapa P cos 20 tidak menimbulkan momen di titik O? Karena sejajar dengan sumbunya, Bu. Ya, betul banget ya. Jadi untuk yang lain yang masih bingung, di sini yang menghasilkan momen di titik O hanya P sin 20. Kenapa P cos 20 tidak menimbulkan momen? Karena P cos 20 itu sejajar sumbunya ya dengan titik O. Jadi dia tidak memiliki lengan gaya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang Juan, tadi Juan juga sudah sampaikan bahwa nanti cara menghitung momen itu adalah gaya dikali lengannya ya. Lengannya itu yang tegak lurus terhadap gaya. Berarti di sini berapa nih Juan angkanya? Halo Juan. Iya, Bu. Gimana cara ngitung momennya jadi? Momen di titik O sama dengan gayanya berarti yang 136,81 dikali jaraknya yang mana? Yang 200 mm, Bu. Apakah diubah dulu ke meter? Boleh diubah ke meter, boleh juga enggak ya, asal konsisten aja. Baik. Ini kan berarti nantinya jadi Newton milimeter. Bener nggak kalau jawabannya 27.361,6 Newton milimeter ya? Oke. Selain ini kita harus gambarkan nih momennya di titik O. Arahnya kemana Juan? Dia memutar P sin 20 itu memutar titik O clockwise atau counter clockwise? Counter, Bu. Counter. Berarti gini? Gini ya? Iya. Benar seperti ini? Yang lain masih bingung nggak untuk arah momennya? Coba dilihat di sini di titik O dia tetap, lalu nanti kecenderungan memutar P sin 20 ini ke arah sana kan terhadap titik O ya. Makanya di sini MO-nya counter clockwise. Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, yang B. Katanya kita mau memindahkan berapa gaya yang harus diberikan ya di titik B. Q katanya Q-nya berapa? Itu Q itu gaya ya di titik B supaya menghasilkan momennya harganya sama sebesar ini. Paham nggak soalnya? Jadi kita mau membuat satu gaya Q yang akan menghasilkan Q di titik B yang akan menghasilkan momen yang besarnya 27.361,6 Newton milimeter. Kira-kira gimana nih? Siapa ya? Saya panggil lagi J. Vincent. Iya, Bu. Ya, gimana nih? Kita mau buat satu gaya nih. Kira-kira arahnya kemana? Si Q di titik B. Arahnya ke arah kiri, Bu. Biar dia anti clockwise juga.
Sini, ke sini. Atau ke sini. Kemana? Ke kiri itu kemana? Yang mana? Bisa dua-duanya sih Bu kalau ini. Oke, bisa juga ya. Yang penting kan nanti menghitung apa? Menghitung berapa jaraknya. Ini katanya yang minta Q-nya yang terkecil. Kita misalnya sini ya. Ini arahnya kenapa ke sini? Kenapa nggak ke sana nih, J. Vincent? Kalau dia ke arah kanan atas itu nanti sumbunya akan clockwise gitu. Oke. Jadinya momennya nilainya negatif. Ya, betul. Kalau Q-nya ke arah atas ini, kalian bisa lihat bahwa dia akan memutar titik O ini gini ya, memutarnya clockwise. Padahal yang kita minta adalah MO-nya adalah counterclockwise. Jadi, tadi benar, jawaban yang pertama itu adalah ini, ya harusnya ya, supaya menghasilkan momen counterclockwise seperti yang di soal yang di atas. Oke, kita inginnya nih momennya besarnya segini nih, J. Vincent. Terus gimana cara ngitungnya jadi? Q-nya berapa tuh besarnya? Kalau Q-nya berarti langsung dari momen yang sama yang di atas tadi langsung dibagi sama jaraknya ke O itu Bu, 120 mm. Oke, jadi sekali lagi yang ingin saya tekankan bahwa momen itu adalah gaya dikali jarak tegak lurus ya. Dikali jarak tegak lurus. Nah, berarti di sini momennya kita sudah tahu 27361,6 ya. Harus konsisten ya satuannya ya. Dikali Q, D-nya benar tadi 120 kan, 120 mili. Jadi nanti kalian akan dapat Q-nya adalah besarnya 228. Silakan hitung kembali ya, takutnya salah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah cukup jelas untuk menghitung momen? Mungkin dari Pak Ihsan atau Mas Wira ada yang mau ditambahkan? Kalau saya cukup, Bu. Oke. Oh, saya masih mute. Ya, cukup saya kira. Biar jelas kok ini penjelasannya. Oke, ya, baik Pak. Kita lanjut Pak, soal selanjutnya. Iya. Oke. Ini udah paham ya, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut nih. Menghitung momen lagi selanjutnya. Oke, ini nanti kita akan kerja kelompok. Kita yang ini dulu deh. Kita bahas yang ini. Oke, jadi di sini mungkin kalian sering lihat ya, ada building crane ya, untuk membangun gedung gitu, seperti yang ada di gambar sini ya. Pasti kalian sering lihat. Lalu kita baca sama-sama ya soalnya ya. Di sini katanya diketahui massa dari crane ya, cranes boom. Jadi ini yang boomnya yang panjang ini ya, batang panjang dari crane ini disebutnya boom. Katanya beratnya dia 9.000 kg. Dan dia beratnya bekerja di titik G. Di sini nih, di titik G ya. Lalu katanya penjumlahan dari momen di P ya, penjumlahan momen di titik P sini ya, akibat dari beratnya si boom, akibat gaya kabel AB, ini kabel AB ya, ini ada kabel AB, dan juga kabel AC sama dengan 0 gitu ya. Jadi katanya kalau saya tuliskan di sini, momen di titik P ya, akibat si kabel di AB, akibat kabel AC, dan akibat beratnya boom, ini ya, beratnya boom, ini adalah sama dengan 0, katanya gitu. Terus katanya, asumsikan bahwa tension di kabel AB, jadi tension di kabel AB sama dengan tension di kabel AC, katanya gitu. Terus diminta tentukan, jadi TAB sama TAC-nya tuh berapa, gitu, yang ingin ditanyakan. Jadi seperti itu soalnya ya. Oke, jadi kalau kalian lihat misalnya crane ini ada beratnya kan ya, berarti ini nanti tali ini akan mengalami tension ya. Tali AB dan tali AC akan mengalami tension. Gitu, seperti itu. Jadi sudah jelas ya, mudah-mudahan apa yang akan kita kerjakan di sini. Oke, saya lanjut. Jadi di sini kalau kita sederhanakan ya, kita sederhanakan si crane-nya, kita gambar saja dengan sederhana nih si boom-nya. Boom-nya yang panjang ini ya, yang horizontal. Kita lihat, kalau kita gambarkan berarti di sini akan ada gaya berat ya. Gaya berat si G, tadi berapa? Beratnya adalah 9.000 kg. Berarti W sama dengan 9.000 kg dikali, anggaplah gravitasinya 10 ya, untuk biar mudah ya. Sama dengan 90.000 kg Newton ya. Ini benar nggak? Nggak ya? Nah, terus setelah itu, si gaya tali AB kita gambarkan dengan, karena dia tertarik, maka kita gambarkan dia dengan
tension di sini ya, tension AB gitu ya digambarkannya. Lalu di titik C juga katanya ada tension, ada tarik dari kabel. Jadi kita gambarkan juga dengan satu gaya ya, yaitu TAC. Oke. Lalu kita diminta menghitung berapa sih TAB dan TAC-nya. Tapi ada diketahui juga bahwa sigma momen di P sama dengan 0 gitu ya. Dan ada keterangan lain bahwa TAB sama dengan TAC. Oke, kita mulai menghitung ya. Kita mulai menghitung. Saya minta bantuan sebentar. Ugroseno ada? Ada, Bu. Oke. Yang harus kita lakukan pertama gimana nih? Kita menghitung momen di P dulu. Akibat TAB, TAC, dan berat. Ini kita harus nyari jarak dari ini nggak, Bu? Dari AB, AC. AB, AC, sama AP. Ya, itu jarak Ya. salah satunya. Tapi ini gaya-gayanya mau diapain dulu deh? Ini kan masih miring-miring kan gayanya ya? Iya. Kita Iya. harus apain dulu supaya gampang menghitungnya? Proyeksiin ke sumbu X sama Y. Oke. X sama Y. Ya, oke. Kita proyeksikan dulu ke sumbu X dan Y ya. X dan Y-nya horizontal vertikal aja biar gampang ya. Iya. Oke, TAB berarti kita punya ini ya, TAB dan gini kan ya, betul nggak? Betul. Saya tulis aja gini, TABX supaya nggak terlalu numpuk. TABY, gitu kan ya? Lalu TAC juga sama ya, Ugroseno ya? Iya, Bu. Ini TACX, ini ada TACY, gitu kan ya? Kita hitung dulu deh, TABX-nya berapa nih? TABX-nya tuh berapa sih? Bisa diuraikan kan? TAB dikali berapa? Ugroseno. Iya, Bu. Ini kan udah tahu nih. Ini kan ada ini dari sini ke sini ya 56 nih jaraknya kan? Iya. Lalu dari sini ke sini berapa tuh 8. 8. Jadi ini kan Pitagoras biasa ya. Jadi Iya. kalau misalnya saya gambarkan segitiganya di sini. Kalau ini 8, ini 56. Berarti di sini berapa nih? Bisa dihitung sudutnya atau dihitung ininya juga kan ya? Dihitung panjang sisinya. 56,57. Coba nanti yang lain tolong coba hitung benar nggak ya? Berarti TABX ini adalah TAB dikali berapa nih? Ugroseno. Dilihat dari sini. Dikali 56 per 56,57, benar nggak? Iya. Betul? Iya, Bu, benar. Nah. Oke, TAB-nya gimana? Berarti? TABY. 8 ya, Bu? TAB dikali 8 per 56,57. Kalau mau dihitung sudutnya juga boleh ya. Kalau yang terbiasa menghitung sudut silakan. Oke, sekarang kalau TACX-nya gimana? TACX berarti ini udah ada sudutnya nih. Berarti kan sudutnya kalau yang ini 8, 16 sama berapa nih kalau kita pakai Pitagoras? Coba cek ya, 17,89. Oke, jadi gimana TACX nih? TA C dikali 16 per 16 per 17,89. Oke, satu lagi. TACY. TAC Kali 8 per 17,89. Oke, sip ya. Ini penguraian gayanya udah beres ya semua ya. Oke, sekarang terima kasih Ugroseno. Saya panggil yang lain coba ya. Haris. Halo, ada Haris? Halo. Ya. Sekarang kita hitung momennya Haris. Ya, Bu. Gimana nih? Berarti gimana? Mulai dari yang mana? Yang dari paling kiri aja, Bu, boleh. Oke, sip. Yuk, berapa? TABX
Saya tulis langsung ya. TAB kali 56 per 56,57. Oh ya, ketika kalian menghitung momen, kalian harus pakati dulu momen positifnya kemana nih? Nanti yang Mau yang mana? Yang clockwise yang positif apa yang W-nya kurang aja, yang W-nya yang dikurang aja. W-nya kurang, berarti gimana? Clockwise positif. Gini. Iya. Oke, berarti yang TAB kali 56 per 56,57 ini positif apa negatif? Positif, Bu. Positif, oke, sip. Terus apa lagi yang mengakibatkan momen di titik P? Itu TACY. Oke, ditambah TACY. TACY. Tambah apa kurang? Tambah, Bu. Tambah TACY dikali berapa? 16. Kok 16? TACY kan? R-nya kan, Bu? Hah? Jaraknya. Oh iya, harus P. dikali. Oh iya, benar. Benar. Sorry, saya skip nih tadi. Ini kali jaraknya dulu. Kali jaraknya, berapa jaraknya? 56 yang itu. TABX 56. Sip. Yang lain paham ya? Salahnya tadi saya di mana ya? Jadi ini jarak nih, dari TABX ke P nih, 56. Saya tadi lupa. Sekarang ditambah, tadi apa? TACY? Iya. TAC dikali 8 per 17,89 kan ya? Iya, Jaraknya berapa berarti? 16. 16. Oke, 16. Terus apa lagi? Dikurang W kali 38. 1000 dikali 38. Sama dengan? 0. Sama dengan 0. Oke. Nah, kenapa TABX dan TACX tidak menghasilkan momen di titik P? 180, Bu, sudutan 0. Hah? Dia sejajar, Bu. Sejajar ya, sejajar dengan titik P ya, dan dia Yes. tidak memiliki lengan momen. Oke? Lengan gaya, sorry. Jadi dia tidak menghasilkan momen di titik P. Yang lain paham ya? Nah, tadi ada nih TAB sama dengan TAC. Nih, diketahui juga di soal kan. Tension di AB sama dengan tension di AC. Nanti kalian bisa substitusi ke sini ya. Ganti salah satunya, misalnya TAC diganti TAB. Nanti kalian akan dapatkan angkanya, silakan dicoba lagi di rumah ya. TAB sama dengan TAC sama dengan 226,94 kilonewton. Silakan dicek ya, benar atau salah. Sampai sini sudah paham untuk menghitung momen? Sorry. Sampai sini udah paham belum cara menghitung momen? Ya, silakan. Maaf, Bu. Ya, itu, Bu, ya. yang ini, Bu, TAB, harusnya TAB kan, Bu? Yang ini, Ibu. Iya. Benar. Salah. Ini tadi saya nyebutnya TABY, tapi nulisnya kayak X. Sebentar. Ini TABY. Tapi udah benar kan ya? Oh, ini 8 ya harusnya ya? Ya, ini salah nih, salah. Terima kasih. Ininya, apa namanya? Koreksinya. Gini benar? Udah benar? Tapi hasilnya udah benar kayaknya. 226,94. Silakan dicoba lagi ya. Siapa tadi? Danis ya? Makasih Danis. Yang lain gimana? Udah paham belum cara menghitung momen? Sudah aman? Gampang ya? Kira-kira dari Pak Isan dan Mas Wira ada tambahan? Ya, mungkin saya cuma mau menambahkan. Saya itu tahun ini saya coba pilih-pilih soal-soal itu yang apa namanya ya yang terkait dengan profesi Anda gitu ya. Nah, ini crane ini sangat umum nih sekarang dipakai untuk apa namanya pada bangunan-bangunan pada proyek pembangunan. Kalau Anda lihat ya, sebetulnya crane, kalau Anda lihat crane beneran, itu di ujungnya ini ada namanya counterweight. Tapi di sini dalam soal ini, beratnya counterweight ini tidak dimasukkan, jadi diabaikan aja. Sebenarnya ini ada counterweight. Kenapa? Counterweight ini ya sebenarnya untuk membalans apa namanya berat dari struktur, dan berat ini kan untuk memindahkan barang nih, nanti barangnya di apa namanya pakai kabel, kemudian pakai puli, itu dipindah. Bisa, ini kan bisa berputar nih, bisa putar 360 derajat bahkan ya. Nah, kemudian kenapa nih perlu ada kabel AB, AC dan yang ini ya? Nah, adanya kabel ini ya, kabel AB, AC
itu sebenarnya untuk membuat struktur boomnya ini lebih ringan. Kenapa? Karena sebagian dari berat struktur dan berat barang yang akan diangkat itu akan dialirkan lewat kabel ini. Ya, jadi tidak melulu oleh struktur boom ini. Kalau nggak ada kabel ini, maka semua beban itu harus ditahan oleh struktur. Nah, itu akan membuat strukturnya jadi lebih berat. Nah, kalau sebagiannya ditransfer lewat kabel, nggak ke struktur utamanya gitu ya, maka si boomnya ini strukturnya tidak perlu terlalu berat gitu ya. Jadi makanya dibikin kabel-kabel ini ya. Kabel ini pasti bebannya pasti tarik gitu loh. Jadi karena ini ada massa dari boomnya besar dan massa yang mau diangkut besar, maka massa dari boom dan massa yang mau diangkut pasti dialirkan ke sini dalam bentuk gaya tarik. Nah, kabel itu adalah elemen yang sangat baik untuk gaya tarik gitu ya. Jadi dia kekuatan tariknya tinggi ya. Jadi kenapa ada kabel ini gitu. Saya kira itu aja dari saya. Teruskan Bu Ica. Iya Pak. Pak, kita mau masuk ke kerja kelompok, menghitung momen atau bahas soal dulu Pak? Kalau Sando sama Valdo jam berapa ininya? 14.30 Pak. Ya, saya kira kerja kelompok aja dulu. Oh iya, berapa lama Pak? Kalau menurut saya 20 menit mestinya cukup ya. Ya, baik. Coba tunjukkan dulu soalnya Bu Ica. Oh iya. Nanti biar saya kasih penjelasan awal. Nah, ini ada soal ya. Ini ada satu tiang gitu ya. Dia sebut fence post gitu ya, tiang pagar lah gitu ya, yang cukup besar ya. Nah, si fence post ini mau dia berdirikan ya. Nah, memakai alat yang disebut winch puller ini. Jadi winch puller ini Anda tarik ini gitu ya. Kemudian dia akan menarik kabel ini sehingga si kabel ini akan ketarik untuk membuat si tiang ini berdiri. Ya. Nah, pada waktu Anda kerjakan si winch puller ini, ya dia narik nih, terjadi gaya tarik pada kabel BC itu besarnya 1040 Newton. Nah, kemudian dimensi ini diketahui nih, D besarnya 1,9, ini 0,2, dan ini tertentu. Anda diminta untuk menghitung, ya, untuk yang A, itu momen dari momen karena gaya pada tali ini terhadap titik D, ya, terhadap titik C, maaf. Sorry. Sebentar. Yang A itu pertanyaan momen terhadap titik D, ya. Yang kedua, Anda diminta untuk mencari momen terhadap titik E dari gaya pada kabel ini, ya. Oke. Ini Pak, semuanya ya. Momen terhadap titik D Pak. Oh, momen. Tapi gayanya yang A itu di C, yang satu di E Pak. Oh iya, oke. Lupa saya. Ya. Anda hitung momen terhadap titik D, ya benar-benar momen terhadap titik D. Pertama, Anda taruh gayanya di E sebesar 1040. Yang kedua, Anda taruh gayanya 1040 itu di titik C. Maaf, tadi saya lupa. Oke, jadi jelas ya soalnya ya. Anda tarik si winch ini kan gaya yang bekerja pada kabel ini sama kan di E dan di C gitu ya. Nah, sekarang Anda cari momen terhadap D kalau Anda taruh gayanya di C, dan kalau yang kedua Anda taruh gayanya di E. Ya. Oke. Nah, Anda diberi waktu 20 menit paling lama ya. Jangan lebih dari 20 dulu kelompoknya ya Pak. Dijelaskan dulu kelompoknya ya Pak sama Wira. Oh ya, silakan. Mas Wira bisa minta tolong Mas Wira? Ya, baik Bu Ica. Untuk daftar kelompoknya tadi sudah saya kirim di Teams, sekarang saya akan tunjukkan lagi ya yang di Excel. Jadi akan ada 11 kelompok. Sebentar.
Sebentar ya, saya masih membuka Excel. Nah, ini daftar kelompoknya ada 11 kelompok ya. Silakan di-download yang udah saya kirim di Teams. Nanti teknisnya Anda silahkan berdiskusi, jangan diam-diaman ya. Jadi harus saling berdiskusi satu sama lain. Pilih satu ketua kelompok untuk memandu diskusi Anda. Nah, nanti asisten dan dosen akan memandu apakah jalan berpikir Anda sudah benar atau belum. Nah, untuk pengumpulan nanti akan saya buatkan form di Teams. Jadi silakan Anda scan, setiap orang harus mengerjakan itu ya. Diskusinya memang bareng-bareng semua. Nah, jawabannya boleh sama, yang penting Anda berdiskusi di kelompok. Nah, dan setiap orang nanti mengumpulkan di Teams masing-masing. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk breakout room-nya ini sudah kita sediakan. Anda bisa pilih mandiri nih di sini. Jadi tinggal klik join aja nanti. Kalau ada yang kesulitan untuk login, silahkan nanti kabari. Nah, kalau bisa namanya diubah ya, jadi misalnya nih Anda kelompok 11 gitu. Nah, di depannya itu kasih aja 11 underscore baru nama Anda. Jadi kalau ada yang kesulitan biar gampang kita pantau. Kira-kira demikian. Bu Ica ada tambahan, Bu? Sudah cukup, Mas Wira. Ya, silakan sudah boleh masuk ke ruangan ya. Hmm.